Di video ini saya akan menjelaskan tentang nubuatan dalam kitab Wahyu bahwa di akhir zaman, kekaisaran atau kekhalifahan yang pernah ada pada zaman dahulu akan bangkit kembali menjadi kerajaan ke-8, yaitu kerajaan Antikristus. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah subscribe. Terima kasih untuk dukungannya. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan menjadi berkat bagi Anda. Kali ini saya akan membagikan pengertian firman Allah dengan judul Kebangkitan Kerajaan ke-7. Di video ini saya akan menjelaskan tentang nubuatan dalam kitab Wahyu bahwa di akhir zaman, kekaisaran atau kekhalifahan yang pernah ada pada zaman dahulu akan bangkit kembali menjadi kerajaan ke-8, yaitu kerajaan Antikristus. Apakah informasi ini membingungkan Anda? Agar Anda tidak bingung dan tidak gagal paham, ikuti penjelasan firman Tuhan ini sampai selesai. Kita mulai. Ya, kita akan mulai membahas kebangkitan kerajaan ke-7 atau kebangkitan dari kekhalifahan Ottoman Turki. Apakah ini membingungkan Anda? Semoga tidak. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kita baca nubuatan kebangkitan kerajaan ke-7 atau munculnya kerajaan ke-7 itu dalam kitab Wahyu pasal 17 mulai dari ayat 3 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tulisan dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, perhatikan ini ya, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Tekanan diberikan di sini ya, dulu telah ada, kemudian tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ke-7 kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ke-7-nya adalah juga 7 raja. Jadi 7 gunung itu punya arti. 2 arti, yang pertama adalah tempat di mana perempuan itu duduk, tapi juga punya arti itu adalah ke-7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju pada kebinasan. Maksudnya,
Ia akan menjadi raja ke-8, namun dulunya ia adalah salah satu dari ketujuh raja itu. Kita lanjutkan ayat 12, 13, dan 14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Maka seia sekata kekuatan dan kekuatan mereka, mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Kita lanjutkan. Nah, sebelum saya menjelaskan intisari dari nats yang tadi kita baca, saya ingin menjelaskan juga simbol-simbol atau gambaran-gambaran profetik yang ada di kitab Wahyu, khususnya yang masuk pada topik pembahasan kita pada saat ini. Ada beberapa simbol-simbol yang saya ingin menjelaskan artinya, karena nanti saya tidak akan terus-terusan menjelaskan, tapi supaya Anda paham ya, bahwa yang dimaksud binatang itu apa, wanita itu apa, pedang itu apa, maka kita jelaskan terlebih dahulu, sehingga kalau nanti saya mengucapkan itu, Anda sudah tahu apa maknanya. Kita akan memahami simbol-simbol atau bahasa profetik kitab Wahyu. Jadi ini adalah bahasa profetik khusus yang ada di kitab Wahyu. Nah, tadi ada kata binatang, maka yang dimaksud binatang di sini adalah kerajaan besar atau kekaisaran. Sekali lagi ya, yang dimaksud binatang ini oleh Alkitab dijelaskan sebagai kerajaan besar atau kekaisaran. 2, kepala. Yang dimaksud kepala di sini adalah raja atau kaisar, yaitu penguasa yang sedang memerintah. Kemudian wanita itu adalah sistem penyembahan agama. Ini hanya kita sebutkan, tapi tidak akan ada di pembahasan kita selanjutnya. Ini akan dibahas di lain waktu dengan judul yang berbeda. Nomor 4, ada 7 gunung disebutkan adalah 7 raja. Tapi juga betul-betul 7 gunung tempat di mana wanita ini bertakhta atau tinggal. Nah, namun yang kita jadikan topik kita, pembahasan kita adalah 7 gunung dalam konteks 7 raja. Tadi sudah ada ayatnya ya. Nomor 5 yaitu pedang. Nah, pedang dalam bahasa profetik di kitab Wahyu ini adalah peperangan. Jadi kalau ada kata pedang disebutkan, maka itu yang dimaksud adalah peperangan. Tentu saja penggunanya tidak seperti itu tergantung konteksnya ya. Nah, 6 disebutkan ada kata dari jurang maut. Maksudnya adalah binatang itu atau kerajaan itu kembali akan mengalami kebangkitan atau mengalami kebangkitan kembali atau muncul kembali ke permukaan. Yang ketujuh ada 10 tanduk, itu adalah 10 kerajaan bawahan ya. 10 kerajaan bawahan yang berada di bawah binatang ini, berada di bawah kekaisaran besar atau di bawah kerajaan besar ini. Oke ya, semoga Anda memahami bahwa ini adalah 7 istilah yang muncul pada pembahasan kita kali ini. Semoga Anda memahami maksudnya ini apa. Jadi sudah jelas terlebih dahulu dijelaskan supaya nanti Anda tidak bingung. Nah, saya berikan keterangan tambahan. Untuk saat ini saya tidak akan menjelaskan alasan arti dari simbol-simbol itu, mengapa artinya seperti itu ya. Saya tidak ada waktu dulu, tidak cukup waktu untuk menjelaskan itu, nanti videonya terlalu panjang. Namun suatu hari akan ada video khusus yang membahas masalah itu dengan judul Memahami Bahasa Profetik Kitab Wahyu. Suatu hari, mungkin itu masih akan agak lama untuk sampai di video ini, tapi judulnya nanti adalah Memahami Bahasa Profetik Kitab Wahyu. Itu ketika saya mulai mengupload video pembelajaran kitab Wahyu. Itu di next, masih agak lama ya, masih agak jauh. Tapi sekarang kita gunakan dulu apa yang ada ini. Oke? Yang 7 ini ya dengan arti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke? Kita lanjutkan. Ya, kita akan membahas garis besar nubuatan dari kitab Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat 14 tadi. Ya, di sana di padang gurun ada seorang wanita duduk di atas binatang atau di atas kekerajaan atau kekaisaran itu ya, yang ini kita nggak bahas. 2, binatang itu berwarna merah tua yang penuh dengan tulisan nama-nama hujat atau penghinaan terhadap Allah. Nah, binatang itu mempunyai kepala 7 atau punya 7 kepala ya. Artinya dipimpin oleh 7 raja besar atau seorang kaisar.
Dan ada 10 tanduk, itu adalah 10 kerajaan kecil yang tidak lain adalah 10 kerajaan bawahan yang berada di bawah kekaisaran itu. Ketiga, binatang atau kekaisaran itu pernah ada, dulu pernah ada, lalu hilang, dan akan muncul lagi. Sekali lagi ya, binatang itu, kekaisaran itu dulu pernah ada, lalu hilang, dan akan muncul lagi. Ini nubuatan itu tertulis di ayat 8. Tolong ini Anda ingat ya, karena itu dasar pembicaraan kita dari ayat 8 itu. Kemudian di ayat 9 sampai 10-nya dijelaskan, ada ketujuh gunung itu adalah, sekali lagi ya, nomor 4, ketujuh gunung itu adalah 7 raja. Nah, jumlahnya ada 7 ya. Nah, Rasul Yohanes menjelaskan 5 sudah jatuh. Itu di ayat 10 dijelaskannya. 5 sudah jatuh, 1 masih ada. Nah, kalau yang 5 sudah jatuh, 1 masih ada, artinya Yohanes pada waktu ia menulis atau menerima kitab Wahyu, ia berada di kekaisaran yang ke-6 ini. Tidak lain adalah kekaisaran Romawi yang saat itu berkuasa di sekitar Timur Tengah, di sekitar Israel sana. Nah, waktu itu masih memerintah. Dan yang ketujuh, di zaman Yohanes pada saat itu belum datang. Jadi catatan mengenai siapa kerajaan ketujuh pada waktu itu belum ada di Alkitab. Tapi Alkitab telah mempunyai catatan dari kekaisaran 1 sampai kekaisaran 5. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Maksud saya, kekaisaran 1 sampai kekaisaran 6 itu sudah tercatat dalam Alkitab. Sedangkan kekaisaran ke-7 itu belum ada dalam Alkitab karena pada waktu itu belum datang. Oke ya, kita lanjut. Nah, binatang yang pernah ada lalu hilang dan kemudian muncul lagi akan menjadi kerajaan ke-8. Nah, dulu kan rajanya atau kerajaan itu, binatang itu kan ada 7 jumlahnya, lalu kemudian menghilang, dunia tidak mengenal lagi kerajaan dalam kurun waktu tertentu. Lalu dia mulai menghilang. Nah, kemudian nanti dia akan muncul lagi, dan ketika dia muncul lagi akan menjadi kerajaan atau menjadi raja ke-8. Tetapi dahulunya ia adalah salah satu dari kerajaan dari ke-7 kerajaan itu. Tepatnya kerajaan yang ke-7. Kenapa tepatnya kerajaan yang ke-7? Karena yang 5 sudah hilang, dan yang ke-6 pun dalam catatan sejarah dijatuhkan oleh yang ke-7 itu. Nanti kita bahas siapa-siapa mereka. Oke? Nah, kita lanjut. Binatang atau kerajaan ke-8 itu nanti akan memerintah atau berkuasa di dunia bersama dengan 10 kerajaan bawahan tadi atau tanduk 10 tadi, dan akan memerintah atau berkuasa sebagai kaisar dunia untuk waktu yang sangat singkat saja. Ya, kita menyebutnya sekitar 1 jam. Itu waktu yang singkat saja. Selanjutnya, kerajaan ke-8 itu akan menjadi kerajaan besar, kerajaan dalam arti kata kekaisaran, dan juga bisa dalam arti kata kekhalifahan, karena didukung oleh kekuatan atau kekuasaan 10 kerajaan kecil yang ada di bawahnya tadi. Oke ya, itulah garis besar dari nubuatan-nubuatan yang kita baca tadi. Dan yang terakhir, kerajaan ke-8 itu nanti bersama dengan 10 kerajaan lain itu akan berperang melawan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan mengalahkan mereka. Jadi ingat ya, kerajaan antikris atau antikris yang dibahas dalam kitab Wahyu adalah kerajaan yang nanti akan berperang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kerajaan 7 ini jangan dianggap sudah menjadi sejarah masa lalu. Enggak, bahkan masih akan bangkit lagi dan akan bertemu dengan Tuhan, dan mereka akan berperang, dan Tuhan Yesus Kristus akan mengalahkan. Itulah duduk perkaranya yang akan terjadi di masa depan. Itulah garis besar nubuatan dari kitab Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai ayat 14 yang sudah kita baca dan sudah kita lihat garis besarnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat sejarah kekaisaran di Timur Tengah yang terhubung dengan bangsa Israel. Perlu diberi catatan ya bahwa
ada banyak kekaisaran di dunia. Ada kekaisaran Mongolia, misalnya contohnya ya, bahkan ada di kekaisaran di Asia Tenggara, yaitu Majapahit misalnya. Akan tetapi, kekaisaran yang kita bahas ini adalah kekaisaran yang hanya berhubungan dengan bangsa Israel. Tepatnya semua kekaisaran yang pernah menjajah bangsa Israel. Nah, kekaisaran yang pernah menjajah bangsa Israel itu hanya ada 7, tidak lebih dari itu. Sekali lagi ya, berdasarkan catatan sejarah dunia dan apa yang ada di Alkitab, ya, ini sumbernya dari Wikipedia dan juga Alkitab. Berdasarkan catatan itu, maka ada 7 kerajaan terhubung dengan Israel, dalam arti kata pernah menjajah bangsa Israel. Kekaisaran-kekaisaran itu 6 diantaranya sudah dicatat dalam Alkitab, yang ke-7 kita ketahuinya dari catatan sejarah dunia. Karena pada waktu itu yang ke-7 belum datang. Nah, sekarang kita akan melihat 7 kerajaan yang pernah menjajah Israel. Ingat tadi ya, binatang ini berkepala 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita akan lihat satu persatu kekaisaran yang paling lama yang pernah dicatat dalam Alkitab. Yang pertama itu pada tahun 3000 sampai tahun 2000 sebelum Masehi adalah Kekaisaran Mesir, Kerajaan Besar Mesir ya. Kemudian ada kekaisaran selanjutnya itu adalah Asyur dari tahun 2000 sampai tahun 626 sebelum Masehi. Kemudian Asyur dikalahkan oleh Babilonia. Babilonia bangkit di tahun 626, berkuasa sampai tahun 539. Kerajaan Babilonia bangkit berkuasa menjadi kekaisaran yang sangat besar di sekitar Timur Tengah. Kemudian Babilonia dikalahkan oleh Medi Parsi di tahun 539 sampai 330 sebelum Masehi. Ya, Babilonia dikalahkan oleh Medi Parsi dan Medi Parsi menjadi kekaisaran yang baru yang berkuasa hingga ke Israel. Selanjutnya, Medi Parsi dalam catatan sejarah dunia ditaklukkan atau dikalahkan oleh Yunani pada tahun 330 dan kemudian Yunani bertahan berkuasa sampai 250 sebelum Masehi. Setelah Yunani, muncul kerajaan Romawi pada 200 tahun Masehi dan kemudian 200 tahun sebelum Masehi dan berkuasa hingga 453 tahun Masehi. Romawi berkuasa juga cukup lama hingga sampai ke sekitar Timur Tengah. Akan tetapi pada tahun 453 Masehi itu Romawi Timur, ya, Bizantium atau Konstantinopel kemudian dikalahkan oleh Kekhalifahan Ottoman. Dan sejak itu Ottoman berkuasa mulai dari 1453 sampai 1924 Masehi. Cukup lama ya. Kekhalifahan Ottoman adalah kekaisaran yang sangat besar yang membentang dari Andalusia Spanyol hingga bahkan sampai Nusantara. Itu catatan sejarahnya. Nah, ada beberapa catatan penting yang saya ingin tekankan kepada di sini, bahwa dalam nubuatan kitab Wahyu pasal 17 ayat 10 dijelaskan bahwa 5 sudah jatuh. Itu artinya Mesir, Asyur, Babilonia, Media Parsi, dan Yunani di waktu itu adalah kerajaan yang sudah menjadi sejarah atau masa lalu karena sudah jatuh. Nah, kemudian dalam catatan sejarah muncullah kerajaan yang keenam, yaitu Romawi. Nah, Rasul Yohanes yang mendapat kitab Wahyu, dia hidup di kerajaan yang keenam ini, kerajaan Romawi. Nah, setelah ini Alkitab tidak punya catatan mengenai siapa kekaisaran selanjutnya. Namun kita bisa periksa itu pada catatan sejarah dunia. Berdasarkan catatan sejarah dunia, maka pada tahun 1453, Kekaisaran Romawi Timur, tepat yang ada di Bizantium atau Konstantinopel, dikalahkan oleh Mehmed II atau Sultan Al-Fatih yang merupakan khalifah dari Ottoman. Kemudian Ottoman bangkit menjadi kerajaan ke-7 dalam urutan kekaisaran yang berkuasa di Timur Tengah hingga ke Israel ini, menjadi kekaisaran ke-7, dan dengan demikian maka yang disebut dengan kekaisaran ke-7 adalah Kekaisaran Ottoman berdasarkan catatan sejarah yang ada. Oke ya. Nah, kita akan masih mencari bukti-bukti yang lain nanti selanjutnya. Tapi
sampai saat ini semoga Anda mengerti bahwa yang dicatat dalam Alkitab hanya sampai kerajaan ke-6, tidak ada kerajaan ke-7. Nah, kerajaan ke-7-nya kita temukan dalam catatan sejarah dunia. Berdasarkan catatan sejarah dunia itu, kekaisaran ke-7 yang muncul di Timur Tengah yang menjajah Israel adalah Kekhalifahan Ottoman. Berkuasa dari 1453 hingga 1924 tahun Masehi. Jadi, dengan demikian yang dimaksud dengan kebangkitan Kekaisaran ke-7 adalah kebangkitan Kekhalifahan Ottoman. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita akan melihat selanjutnya. Ini untuk memperjelas apa yang tadi saya sampaikan. Jadi, di sejarah kekaisaran di Timur Tengah, dari Mesir sampai Ottoman, artinya selama ribuan tahun ya, dunia itu tidak pernah terlepas dari kekaisaran, tidak pernah. Dunia selalu berada di bawah kekaisaran. Barulah pada tahun 1924, tepatnya 97 tahun yang lalu, dunia tidak melihat kekaisaran besar itu. Tidak pernah melihat lagi. Tapi sebelumnya dunia selalu berada di bawah kekaisaran besar yang berkuasa di antara bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan besar maksud saya ya, di masa itu. Oke, nah itu sejarahnya seperti itu hingga selama ribuan tahun. Nah, akan tetapi ketika 7 kerajaan ini sudah muncul, Alkitab menyatakan sebagai berikut. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Ingat ya, Mesir sudah jatuh, Asyur sudah jatuh, Babel sudah jatuh, Persia sudah jatuh, Yunani sudah jatuh, Romawi sudah dijatuhkan oleh Ottoman. Jadi, kerajaan yang sedang dibicarakan dalam konteks nubuatan ini adalah Kekhalifahan Ottoman. Nah, dalam konteks Khalifah Ottoman inilah dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, ya kepala yang ke-7, yang ini. Kepala yang ke-7 itu adalah Ottoman. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Nah, kena luka apa? Dijelaskan, binatang yang luka oleh pedang. Ingat ya, pedang tadi adalah peperangan. Oke, pedang dalam Alkitab, dalam bahasa profetik kitab Wahyu adalah perang. Nah, binatang ini, kekaisaran ini, kerajaan besar ini, luka oleh pedang. Namun, yang tetap hidup, nggak mati. Mesir, Asyur, Babel, Persia, Yunani, Romawi, sudah mati semuanya. Tapi Ottoman, infrastrukturnya masih ada sampai sekarang. Belum sepenuhnya mati, tapi terluka. Dan inilah catatan sejarah dunia. Ini saya kutipkan dari catatan sejarah dunia. Yaitu, Kekhalifahan Ottoman kalah perang atau terluka oleh pedang dalam Perang Dunia I. Kekhalifahan Ottoman dipecah menjadi negara-negara kecil. Ingat loh, dipecah menjadi negara-negara kecil. Dan Turki yang saat itu dijajah oleh Inggris dimerdekakan dari penjajahan dan menjadi negara republik. Ingat, Turki adalah pusat dari Kekhalifahan Ottoman, di mana Kekhalifahan itu pusat kekuasaannya berada, yaitu di Turki. Nah, Turki yang waktu itu berada di bawah penjajahan Inggris dimerdekakan dari penjajahan dan menjadi negara republik dengan syarat mau menandatangani perjanjian bahwa negara itu akan menjadi negara sekuler, tidak boleh lagi menjadi negara kekhalifahan. Dan tidak boleh lagi ya menjadi negara khalifah atau kekhalifahan. Dan tepat pada 3 Maret 1924, Kekhalifahan Ottoman menghilang. Karena dokumen itu telah ditandatangani, perjanjian itu telah ditandatangani, dan hingga kini perjanjian itu telah berusia 97 tahun, hampir 100 tahun pada tahun 2024 nanti. Tinggal hanya beberapa waktu, tinggal 3 tahun, itu akan menjadi tepat 100 tahun Kekhalifahan Ottoman menghilang dari pandangan umum. Oke? Pada 3 Maret
1924, kekhalifahan besar itu Ottoman menghilang. Begitulah menurut catatan sejarah dunia, dan itu tepat seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab, oleh kitab Wahyu. Binatang itu terluka, namun masih hidup dan akan muncul lagi. Muncul lagi. Ya, kekhalifahan Ottoman dinubuatkan akan muncul lagi. Perhatikan ayat ini. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ini telah ada, namun tidak ada, hilang. Oleh karena perjanjian itu, ia akan muncul lagi dari jurang maut. Maksudnya apa? Maksudnya akan mengalami kebangkitan. Kekhalifahan Ottoman yang sudah hilang 97 tahun itu akan bangkit lagi. Jadi please beri perhatian serius terhadap nubuatan kitab Wahyu ini. Kekhalifahan Ottoman yang telah menghilang selama 97 tahun, ya, kita hitung dari tahun ini, tahun 2021, akan muncul kembali. Ya, saya punya banyak data, punya banyak bukti dan tanda gejalanya, namun itu tidak kita bisa sampaikan di momen ini. Itu hanya bisa offline, ya, online-nya tidak bisa. Oke, akan tetapi inilah nubuatan Alkitab, dan begitu akuratnya Alkitab membicarakan belum terjadi, itu bahkan genap dalam catatan sejarah dunia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebagai informasi tambahan, Anda lihat ini ada Masjid Kubah Emas atau yang dikenal juga sebagai Dome of the Rock, itu berdiri tegak tepat di lokasi di mana Bait Allah dulu pernah berdiri. Ini dibangun dan disempurnakan oleh 3 kekhalifahan yang berbeda, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, hingga Ottoman. Ottoman menyempurnakan dengan banyak hal pada bangunan itu. Jadi, artinya kekhalifahan Ottoman mempunyai ikatan historis sejarah sebagai pemilik ratusan tahun. Selama ratusan tahun, bayangin ya, dari tahun 1400 sampai 1900. Itu cukup lama, pernah menguasai Yerusalem dan sekitarnya, dan ia punya bangunan yang masih tertinggal di sana dan berdiri kokoh hingga hari ini. Dome of the Rock. Agar Anda mengerti bahwa ada sejarah masa lalu yang buktinya masih berdiri hingga pada hari ini. Mari kita lanjutkan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Khalifah Ottoman memiliki ciri-ciri khusus sebagai kerajaan antikristus? Mari kita periksa bukti otentik ini. Ini adalah simbol kerajaan dari kekhalifahan Ottoman. Ini simbol resminya ya, Anda bisa buka di Wikipedia, Anda bisa klik kekhalifahan, dan ini adalah simbol resmi sah dari kekhalifahan Ottoman. Nah, pada lingkar hijau itu ada sesuatu yang menarik. Kita akan melihat itu dengan lebih dekat lagi ya. Kenapa? Karena pada lingkaran hijau itulah terdapat angka 666. Nah, ini lebih dekat bentuknya seperti ini. Nah, sekarang akan kita lihat bentuk dasarnya seperti apa dengan lebih dekat lagi. Ya, bentuk dasar dari simbol kekhalifahan Ottoman itu dinyatakan dalam 3 bahasa. Ada pakai bahasa Ibrani, ada bahasa Greka atau Yunani, dan juga ada bahasa lainnya. Mengapa ada 3 bahasa? Karena kekhalifahan Ottoman pada masa itu adalah penguasa 3 benua, Asia, Eropa, Afrika. Jadi wajar ketika mereka mengkomunikasikan dirinya kepada masyarakat umum dengan 3 bahasa yang berbeda. Nah, simbol adalah mewakili. Seperti kita punya burung Garuda, mereka juga punya simbol kerajaannya. Nah, angka 66 ini telah lama menjadi simbol dari kekhalifahan Ottoman. Tertulis minimal dalam 2 bahasa yang berbeda, yaitu Ibrani, ya,
ada garis lurus, garis lurus, garis lurus. Ini adalah angka 6 atau fab dalam huruf Ibrani, dalam tulisan Hebrew atau Ibrani. Selanjutnya juga ada angka Greka, yaitu stigma. 6. Perhatikan ini ya, 1, 2, 3. Fab. Stigma. Jadi, pada simbol kekhalifahan Ottoman memang telah tertera angka 666 sejak dulu. Jadi ini di mata Tuhan bukan suatu misteri, bukan suatu yang baru. Tuhan membicarakan apa yang sudah ada, yang sudah jelas ada di depan mata sejak dulu. Tak ada hubungannya dengan chip, tak ada hubungannya dengan teknologi modern zaman sekarang. Oke ya, itulah sebabnya saya tidak terlalu tertarik dengan pembahasan microchip dalam konteks 666 sebagai tanda antikris. Kenapa? Karena data yang tersedia dalam Alkitab dan bukti-bukti sejarah justru seperti inilah kenyataannya, faktanya. Oke, jadi bentuk dasar dari simbol kekhalifahan Ottoman yang merupakan lambang dari kerajaan itu adalah 666. Oke, jadi 66 adalah bilangan yang merupakan simbol kekhalifahan Ottoman sejak lama. Sejak ribuan tahun yang lalu, yang sudah dikenali, dilihat oleh Allah kita, dan disampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi simbol bilangan dari Kekhalifahan Ottoman adalah 666. Ini sudah melekat pada Kekhalifahan Ottoman sejak ribuan tahun yang lalu. Jelas ya? Kita lanjutkan. Jadi, kerajaan ketujuh, Kekhalifahan Ottoman yang dibangkitkan lagi, inilah yang akan menjadi kerajaan ke-8, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Alkitab tadi. Kerajaan ke-8 itulah kerajaan antikristus yang simbolnya adalah 666. Tak ada urusannya dengan microchip. Oke? Nah, kita perhatikan apa kata Alkitab. Dan binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah kerajaan ke-8. Jadi kerajaan ke-7 menjadi kerajaan ke-8. Dan kerajaan ke-8 inilah yang nanti akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus tepat pada waktu Tuhan datang, dan akan terjadi peperangan di antara mereka, dan Tuhan akan mengalahkannya. Demikian kata Alkitab dalam kitab Wahyu 17 ayat 11-14. Dan binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasan. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum pernah mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka itu binatang itu, kekaisaran besar dan 10 kerajaan bawahannya itu, mereka akan menerima kekuasaan sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Nah, mereka seia sekitar 10 kerajaan itu ya, seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi 10 kerajaan kecil itu mereka submit, mereka berikan semua kekuasaannya kepada kerajaan besar itu, kepada kekaisaran besar itu. Nah, kerajaan ke-8 itu, Ottoman yang bangkit kembali, yang menjadi kerajaan ke-8 inilah, mereka ini akan berperang melawan anak domba, melawan Tuhan Yesus Kristus nanti pada waktu Tuhan datang kembali. Dan tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Yaitu Anda yang terpanggil, Anda yang dipilih, dan Anda yang setia akan menang bersama Tuhan dalam peperangan besar di akhir zaman itu. Oke ya, jadi jelas ya bahwa kerajaan ke-8 inilah yang akan berperang melawan Tuhan Yesus pada saat datang yang kedua kali.
Nah, yang namanya kerajaan ke-8 ini dulunya adalah kekhalifahan Ottoman. Sekarang kita akan melihat catatan mengenai kekhalifahan Ottoman dalam hubungannya dengan kebangkitannya nanti yang kedua kali sebagai berikut. Inilah catatannya, yaitu catatan sejarah Ottoman yang berhubungan dengan kekristenan. Nomor 1, 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu, tentu Anda semua sudah tahu ya, Efesus, Smyrna, Sardis, Laodikia, dan sebagainya, yang semuanya berada di Turki, yaitu pusat pemerintahan Kekhalifahan Ottoman, saat ini sudah hanya tinggal sejarah, tinggal kenangan saja. Artinya apa? Artinya keberadaan atau kehadiran Kekhalifahan Ottoman yang ratusan tahun itu melenyap, membuat mereka ini sudah tinggal sejarah dan kenangan saja. Nomor 1. Yang kedua, pada tahun 1915, Khalifah Ottoman oleh negara-negara barat dianggap telah melakukan genosida atas 1,5 juta Kristen Armenia. Anda bisa googling, Anda bisa lihat catatan sejarah itu. Anda bisa langsung tuju ke Wikipedia. Catatan sejarah itu tersedia dengan melimpah. Pada tahun 1915, Khalifah Ottoman oleh negara barat dianggap telah melakukan genosida atas 1,5 juta Kristen Armenia. Oke? Nah, sekarang yang ketiga yang akan merupakan korelasinya di masa depan. Dalam nubuat Alkitab, jadi nubuat Alkitab itu dapat dimaknai sebagai sejarah yang sudah tercatat sebelum digenapi. Karena nubuat Alkitab itu pasti genap, maka walaupun dia masih bentuk nubuat, kita juga bisa anggap sebagai catatan sejarah yang belum digenapi. Nah, dalam nubuat Alkitab, kerajaan Antikristus, yaitu kerajaan ke-7 itu, akan mengalahkan, dalam arti kata memurtadkan, orang-orang kudus melalui penganiayaan dan pembunuhan. Satu karakteristik yang juga terjadi pada catatan sejarah nomor 2 ini. Jadi itulah rekam jejak kekhalifahan Ottoman di masa lalu yang akan berkorelasi dengan kekhalifahan baru yang akan bangkit di akhir zaman ini. Semoga informasi ini menjadi perhatian serius bagi Anda. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah Anda menangkap sesuatu dari apa yang sudah saya ceritakan tadi? Doa saya, semoga Anda menyiapkan diri menghadapi semuanya ini. Dan memang sebaiknya Anda menyiapkan diri menghadapi semuanya. Jadilah gereja yang bijaksana, jangan bersikap bodoh atau masa bodoh. Oke? Nah, untuk menyikapi nubuat ini, lihat video selanjutnya yang berjudul Gereja yang Bijaksana. Saya akan berbagi hal selanjutnya bagaimana kita menyikapi sehubungan dengan kebangkitan kerajaan ke-7 itu. Demikianlah tadi kebangkitan kerajaan ke-7 yang tidak lain adalah kebangkitan dari kekhalifahan Ottoman. Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Dan jika Anda diberkati oleh video ini, dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan link video ini ke saudara-saudari kita sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk dukungan Anda selama ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.